Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya materi kita, yaitu di sini mengenai konduksi neural dan transmisi sinaptik. Jadi pada materi ini kita akan membahas mengenai, kalau bisa kita bilang itu adalah bagaimana cara neuron bekerja gitu ya. Nah, jadi bagaimana neuron mengirimkan dan bagaimana juga neuron menerima sinyal-sinyal yang datang dari indera gitu ya. Nah, di sini akan bahas gitu mengenai konduksi neural dan transmisi sinaptik ini. Nah, jadi teman-teman, dalam neuron gitu ya, ada perbedaan muatan antara dalam sel dan juga luar sel, yang mana hal ini biasanya disebut dengan potensial membran. Nah, potensial membran ini, teman-teman, ketika neuron sedang tidak mengantarkan sinyal, itu juga ada gitu namanya. Nah, namanya adalah resting potensial atau potensial istirahat. Nah, jadi potensial istirahat itu adalah di mana ketika potensial membran itu, yaitu neuronnya itu sedang tidak mengantarkan sinyal. Nah, di dalam neuron itu teman-teman ada banyak jenis ion. Nah, namun dalam materi ini kita hanya akan membahas 2 ion saja, yaitu ion natrium Na+, dan ion kalium K+. Nah, di sana tanda positif itu menunjukkan bahwa setiap natrium itu membawa satu muatan positif gitu ya. Nah, pada neuron istirahat, biasanya itu terdapat lebih banyak ion natriumnya di luar sel daripada di dalam sel, dan lebih banyak ion kaliumnya itu di dalam daripada di luar. Nah, jadi kalau pada neuron istirahat itu Na+-nya lebih banyak di luar sel daripada di dalam ya. Nah, distribusi ion Na+ ini dan K+ ini yang tidak merata ini tetap dipertahankan meskipun memang ada pori-pori khusus yang disebut dengan ion channel dalam membran saraf tempat ion di sini dapat lewat gitu ya. Nah, setiap jenis ion channel ini dikhususkan untuk melewati ion tertentu. Misalnya adalah Na+ atau K+. Nah, jadi memang eh, distribusi ion natrium dan kalium yang tidak merata ini memang sengaja dipertahankan gitu ya. Nah, biasanya nih teman-teman, ada tekanan yang besar pada ion natrium untuk memasuki neuron istirahat. Nah, jadi karena kan dia kan makanya natrium itu lebih banyak di luar kan. Nah, tekanan ini ada 2 jenis, yaitu ada tekanan elektrostatik dari potensial membran istirahat dan juga ada tekanan dari gerakan acak untuk ion Na+ yang bergerak menuruni gradien konsentrasinya. Nah, gitu. Jadi ada 2 tekanan yang besar pada ion Na+ ketika saat membran istirahat. Nah, begitulah cara resting potensial ini bekerja ya, teman-teman. Nah, kita lanjut kepada ada yang disebut dengan potensi postsinaptik. Jadi ketika neuron menyala, teman-teman, neuron itu melepaskan dari tombol terminal bahan kimia yang disebut dengan neurotransmitter, yang mana itu berdifusi melintasi celah sinaptik dan berinteraksi dengan molekul reseptor khusus pada membran reseptif neuron berikutnya di sirkuit. Jadi neurotransmitter ini adalah terminal bahan kimia lah gitu ya. Ketika misalnya neuron itu menyala, jadi neuron itu bergerak gitu ya. Nah, hidup gitu ya. Nah, itu ada neurotransmitter yang bekerja di situ gitu ya. Nah, ketika molekul neurotransmitter ini mengikat reseptor possinaptik, maka memiliki kemungkinan mendepolarisasi membran reseptif atau mungkin hiperpolarisasi. Nah, jadi ketika neurotransmitter itu mengikat reseptor, kemungkinannya ada 2, mendepolarisasi atau hiperpolarisasi. Kalau depolarisasi itu dia meningkatkan kemungkinan bahwa neuron itu akan menyala. Nah, jadi ini ada peningkatan gitu ya, teman-teman.
Nah, sedangkan kalau misalnya hiperpolarisasi itu mengurangi kemungkinan neuron itu akan menyala. Nah, jadi antara dua nih, kalau misalnya ketika molekul neurotransmitter itu mengikat reseptor possinaptik. Nah, kalau depolarisasi possinaptik ini disebut dengan excitatory potensi possinaptik atau EPSP. Kalau hiperpolarisasi ini disebut juga dengan potensial possinaptic inhibitor. Nah, jadi IPSPS. Nah, jadi keduanya ini bekerjanya yang satu untuk meningkatkan, yang satu untuk mengurangi kemungkinannya. Nah, EPSP maupun IPSP tadi, ya, jadi depolarisasi tadi maupun hiperpolarisasi tadi itu adalah respon yang berjenjang, yang berarti amplitudo EPSP dan IPSP ini sebanding dengan intensitas sinyal yang menimbulkannya. Nah, jadi kalau misalnya sinyal itu lemah, gitu ya teman-teman, maka akan menghasilkan potensi possinaptiknya kecil. Tapi kalau misalnya sinyalnya kuat, maka akan menghasilkan potensinya lebih besar. Nah, itulah cara kerja dari EPSP sama IPSP tadi. EPSP sama IPSP itu bertingkat ya, yang dibuat oleh aksi neurotransmitter di situs reseptif tertentu pada membran neuron yang dilakukan secara instan dan secara bertahap ke segmen awal akson. Nah, jika jumlah dari depolarisasi dan hiperpolarisasi itu mencapai segmen awal akson, yang mana itu sekitar ambang eksitasinya itu sekitar 65 milivolt, maka sebuah potensial aksi itu akan dihasilkan. Potensial aksi itu teman-teman bukanlah respon yang bertingkat, namun respon yang bisa dikatakan semua atau tidak sama sekali. Jadi dia terjadi sepenuhnya atau memang tidak terjadi sama sekali. Nah, jadi EPSP dan IPSP ini bisa nanti akan menghasilkan potensial aksi. Apakah itu depolarisasi dan hiperpolarisasi. Nah, di sini kita melihat ya teman-teman ada stimulus di mana kalau potensial aksi itu ada yang potensial aksinya itu panjang, tapi amplitudonya itu rendah. Tapi ada yang eh, aksi potensialnya tuh pendek, tapi amplitudonya tinggi. Nah, itu ada gitu. Nah, jadi ini berbeda-beda untuk potensial aksinya. Nah, potensial aksi itu teman-teman, dia itu terdiri atas 3 fase, ya. Jadi kalau potensial aksi ini ada yang fase yang disebut dengan rising fase, di mana ketika potensial membran akson itu didepolarisasi ke ambang eksitasi oleh EPSP, lalu ion Na+ itu masuk tiba-tiba dan mendorong potensi membran dari sekitar minus 70 menjadi sekitar plus 50 milivolt. Nah, sehingga terjadilah pembukaan pada saluran kalium. Nah, pada titik ini, maka ion kalium itu di dekat membran didorong keluar sel melalui saluran ini. Maka potensial aksi pada saat itu mendekati puncaknya. Nah, sehingga ketika mendekati puncaknya ya, nih seperti ini ya. Nih naik rising phase, lalu turun warna hijau repolarization. Ketika dia sudah mencapai puncaknya, maka dia lalu turun sampailah natrium itu sudah menutup. Nah, kalau misalnya natrium itu sudah menutup, berarti itu sudah masuk dalam fase repolarisasi. Nah, ini yang warna hijau. Nah, berarti kalau misalnya sudah repolarisasi, nah nanti dia ketika saluran natrium itu sudah menutup hingga ion K+ itu terlalu banyak keluar ya, maka ion K+ itu terlalu banyak mengalir keluar dari neuron dan dibiarkan dan lalu terjadilah hyperpolarisasi. Nah, sampailah seperti ini. Ini adalah potensial aksi dari si neuron gitu ya, kerjanya neuron. Nah, ini kita akan membahas juga mengenai struktur sinapsis. Nah, struktur sinapsis ini teman-teman, kalau sinapsis ini adalah koordinasi, dia itu koordinasi dalam tubuh yang bertujuan untuk mentransfer fungsi organ saraf pada tubuh. Sehingga
Dia dapat mengendalikan keseimbangan pada tubuh. Fungsi ini dicapai oleh neuron sebagai penghubung sinyal listrik untuk komunikasi atau berinteraksi. Inilah yang kita kenal dengan sebutan sinapsis. Sinaps ini mendekati parasinaps lalu melepaskan isinya berupa neurotransmitter atau zat kimia melalui celah sinaps mendekati posinaps. Lalu diuraikan oleh cholinesterase atau enzim atau neurotransmitter untuk masuk ke bongkol sinaps dalam bentuk zat cairan senyawa. Nah, struktur dari sinaps ini seperti antara lain itu ada 3 ya, ada reseptor pada sel target yang berikatan dengan neurotransmitter, lalu ada terminal akson, lalu ada ruang antara dua sel, yaitu yang disebut dengan celah sinaps. Nah, untuk sinaps sendiri, ini memang untuk anatominya ya teman-teman, ini macam-macam ya. Dia ada terdiri dari Golgi kompleks, mikrotubulus gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca lagi tentang struktur sinapsis ini seperti apa. Nah, memang teman-teman untuk konduksi neural dan transmisi sinaptik ini, saya akan memberikan 2 video. Ini mengenai cara kerjanya, dan teman-teman bisa menyimak dari video tersebut, karena nanti akan memang dalam video tersebut dibuat gambar gitu, sehingga teman-teman bisa lebih memahami mengenai bagaimana cara kerja dari neuron ini gitu. Lalu juga sampai nanti akan dibahas juga mengenai neurotransmitternya gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan untuk akses videonya karena akan saya tautkan di LNS juga. Baiklah teman-teman, sekian untuk pengantar dari konduksi neural dan transmisi sinaptik ini. Semoga teman-teman bisa mulai sedikit paham gitu ya tentang cara kerjanya, karena memang kalau udah membahas konduksi neural ini kita akan membahas tentang ion gitu ya, tentang neuron-neuronnya gitu, dan ini akan membahas juga dengan bagaimana pergerakannya ya, potensial aksinya seperti apa gitu. Nah, kita akan membahas itu, bahkan sampai amplitudo, volt gitu. Nah, ini akan dibahas juga memang. Nah, jadi silakan untuk akses videonya ya. Baiklah, sekian teman-teman. Terima kasih, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.